Oke, baik. Terima kasih. Pada sore hari ini, saya akan membawakan materi terkait bagaimana kita melakukan inspeksi keselamatan kerja di tempat kerja. Ini hanyalah materi secara umum ya. Maksudnya nanti kalau pada saat melakukan inspeksi keselamatan kerja di tempat kerja itu kan macam-macam ya, apa core bisnisnya atau jenis industrinya. Nah, itu nanti disesuaikan, diimplementasikan dengan kondisi-kondisi di lapangan dan sesuai dengan apa namanya industrinya masing-masing. Oke, baik. Bentar ya. Ada gangguan sebentar, Mbak. Oke. Sorry ya, ada inputan teknis. Baik, di dalam kita melakukan inspeksi keselamatan kerja itu, kita tentunya harus objektif dan memiliki target. Objektif dan target itu artinya apa? Yaitu, yaitu tadi, kita harus melakukan persiapan inspeksi keselamatannya. Selanjutnya kita melakukan kegiatan inspeksinya, membuat laporannya, pemantauan dan tindak lanjut. Jadi ketika kita melakukan inspeksinya, harus dipersiapkan dulu apa yang mau diinspeksi. Selanjutnya kita melakukan kegiatan itu. Kita membuat laporannya dan kita pantau. Nah, kalau cuma hanya sekedar memantau dan tidak ditindaklanjuti ya untuk apa? Jadi kita harus mengetahui dulu objektif dan target kita. Yang pertama adalah kita melakukan persiapan inspeksi keselamatan kerja. Yang kedua, kita melakukan kegiatan inspeksi keselamatan kerja. Selanjutnya kita membuat laporan daripada inspeksi keselamatan kerja tersebut. Selanjutnya kita melakukan pemantauan dan tindak lanjut daripada hasil inspeksi keselamatan kerjanya. Baik. Setelah kita memahami objek dan target, maka di situ ada namanya contents atau isi ya. Ini bukan bukan konten kreator ya, ini contents ya. Kalau contents itu apa Mbak Para? Berarti apa Mbak? Contents itu isi ya. Iya, benar Ibu. Nah, apa isinya? Yang pertama adalah dasar hukum. Yang kedua ada namanya bahaya dan hierarki pengendalian risikonya. Selanjutnya inspeksi dan auditnya, eh, tahapan dan inspeksinya, sasaran inspeksinya. Oh, kita lupa. Ternyata setelah inspeksi dan dengan audit, berarti kita harus tahu nih tujuan, manfaat, dan jenis daripada inspeksinya. Setelah itu kita sasaran, kita buat tahapan, kita masuk ke tahapan, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi apa? Diskusi. Itulah proses secara umum dari inspeksi tadi. Artinya ada dasar hukum, ada bahaya dan hierarki pengendalian risikonya, ada namanya inspeksi dengan auditnya. Setelah kita inspeksi dengan auditnya, selanjutnya ada kita lihat dulu nih tujuan, manfaat, dan jenisnya. Setelah itu kita ke sasaran inspeksinya, kita masuk ke tahapan, selanjutnya kita diskusikan. Baik, kalau kita bicara dasar hukum, apa dasar hukumnya? Misalkan nih ditanya sama manajemen, kenapa harus dilakukan inspeksi? Apa dasar hukumnya? Nah, inilah dasar hukumnya yang akan kita sampaikan ke manajemen. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini adalah undang-undang yang sangat begitu lama. Juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, atau yang kerap kali kita temui dengan sebutan apa? SMK? SMK 3. Selanjutnya ada Keputusan Menteri ISDM Nomor 1827 Tahun 2018 di lampiran 1 dan 3 di pada pedoman pelaksanaan good mining practice, misalkan ya, seperti itu. Nah, di dalam
dasar hukum tadi ini kan masih secara umum ya dasar hukumnya. Tapi kalau setiap industri itu kan akan banyak lagi nih kalau kita mau nambahkan dasar hukum. Tetapi yang menjadi klausul penting pertama kita adalah dasar hukum dari Inspeksi Keselamatan Kerja itu adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, PP Nomor 50 Tahun 2012. Nah, ini yang paling lama nih, Undang-Undang Nomor 1 ya. Ketika kita bicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih dalam keterkaitan dengan dasar hukum yang pertama tadi ya, keselamatan kerja di 11 bab, di 11 bab, di 18 pasal, 12 Januari 1970. Di pasal 3, dengan peraturan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya daripada peledakan, selanjutnya memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Selanjutnya, di ada memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat pelindung diri para pekerjanya, selanjutnya mencegah dan mengendalikan timbul dan atau menyebar luasnya suatu suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap uap, gas hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Selanjutnya kita mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit daripada akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Di I, yaitu adalah memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Selanjutnya, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Selanjutnya, kita mengamankan, memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Nah, selanjutnya juga ada di sini dibunyikan bahwa mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat perlakuan dan menyimpan penyimpanan barang, selanjutnya mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, selanjutnya kita menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Inilah dasar hukum yang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja di 11 bab 18 pasal. Seperti itu ya gambarannya. Ada lagi juga namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Ketenagakerjaan di 18 bab di 193 pasal pada 25 Maret 2003. Ya, ada namanya setiap pekerja. Kalau saya sih kadang paling berat untuk saya menyebut kalimat buruh ya. Jadi saya hanya bilang para setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia secara manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya, untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakanlah upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya di pasal 86 ayat 3-nya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika kita bicara di PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama di poin 3, yaitu adalah pendokumentasian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 12 ayat 1 huruf F paling sedikit dilakukan terhadap A. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang keselamatan kesehatan kerja. Yang kedua, yaitu adalah indikator kinerja daripada K3. Di poin C-nya ada izin kerja. Di poin D-nya ada hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Di poin E-nya ada kegiatan pelatihan, keselamatan, kesehatan kerja. Di poin F, yaitu adalah kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan. Di poin G yaitu ada catatan pemantauan data. Selanjutnya di poin H-nya ada hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjutnya. Di poin I, identifikasi produk-produk termasuk komposisinya. Di poin J, yaitu adalah informasi mengenai pemasok dan kontraktor. Dan di poin K-nya ada audit dan peninjauan ulang pada sistem manajemen keselamatan kesehatan kerjanya atau SMK 3.
Note ada 11 kata inspeksi di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Nah, kalau kita bicara dasar hukumnya di keputusan Menteri ISDM nomor 1827 tahun 2018, yaitu pedoman pelaksanaan good mining practice-nya, yaitu di lampiran 1 halaman 22 tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Ini mungkin kalau teman-teman yang di industri mining ya, atau yang biasa kerap kita sebut di industri minerba, di core bisnisnya di penambangan, ini ada namanya tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, yaitu meliputi yang pertama bertanggung jawab kepada kepala teknik tambangnya atau penanggung jawab teknik lingkungannya untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Selanjutnya yang kedua di poin 2 yaitu melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Nah, inilah dasar hukum kita, ya. Ketika teman-teman di Minerba, selanjutnya yaitu adalah bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang atau penanggung jawab teknik lingkungannya atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian di lampiran 3 di halaman 149, yaitu adalah inspeksi keselamatan kerja di poin G ya. Inspeksi keselamatan kerja itu dilakukan di setiap area kerja dan kegiatannya meliputi perencanaan, inspeksi ya, di poin kedua yaitu persiapan inspeksinya, di poin tiga pelaksanaan daripada inspeksi, di poin keempat rekomendasi dan tindak lanjut di poin 4 rekomendasi dan tindak lanjut daripada hasil inspeksi, di poin 5 yaitu evaluasi inspeksi, dan di poin 6 adanya laporan dan penyebarluasan daripada hasil inspeksi. Baik, ada namanya bahaya dan hierarki. Bahaya dan hierarki pengendalian risiko. Bahaya di dalam industri kerja kita itu ada beberapa kategori itu bahaya. Ada namanya bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ada ergonomi, dan ada namanya bahaya psikologis. Bicara bahaya fisik, ada namanya apa namanya? Ketinggian, konstruksi atau infrastruktur. Apa saja nih bahaya dari apa semua ini? Mesin, alat, kendaraan, ruangan terbatas atau confined space, tekanan, kebisingan, suhu, pencahayaan, listrik, dan getaran. Selanjutnya ada juga namanya bahaya kimia, yaitu material, cairan, gas, debu, uap berbahaya, beracun, apa namanya kimianya radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar, irisan dan korosifnya. Selanjutnya, ketika kita bicara bahaya biologi, yaitu ada jamur, virus, bakteri, tanaman, dan binatang. Nah, untuk bicara ergonominya, yaitu apa? Postur kita, tata cara kita bekerja, sikap kerja kita, duduknya seperti apa, ada namanya ini yang pertama adalah gerakan berulang. Yang kedua adalah postur atau posisi kita bekerja. Nah, selanjutnya ada namanya sistem pengangkutan manual yang melebihi daripada beban daripada kapasitas. Selanjutnya yaitu adalah desain daripada tempat kerja atau alat mesin. Ini juga mempengaruhi daripada bahaya ergonominya. Nah, ketika kita bicara bahaya ergonomi, ini kerap kali rekan-rekan nih selalu menganggapnya hal biasa. Padahal sebetulnya kita ini kan kerap kali nih kalau kerja itu membungkuk yang seperti ini, megang HP, nunduk, nunduk, nunduk terus, nunduk terus. Nah, ketika kita menunduk terus itu, ininya yang pegel. Pernah nggak ngalamin ininya pegel? Rekan-rekan, ngalamin ini pegel, kayak nyeri sini, terus habis itu kita kayak pusing. Apalagi kalau di mobil, itu kita sering bekerja dengan menggunakan masih HP pada saat kita
di dalam mobil atau kelamaan kita nunduk. Nah, itu juga pengaruh. Jadi terkadang saya selalu membahas terkait masalah ergonomi ini. Karena ergonomi ini terkadang kita bekerja menganggap yang kita nyaman, tapi secara bahaya ergonominya kita ti- kurang mentelaah, ya. Selanjutnya kita bicara masalah psikologis, itu juga termasuk ke dalam bahaya. Adanya kenapa? Psikologis itu stres. Tapi kan kalau bicara stres, semua tempat kerja juga stres, Bu. Ya, tapi bagaimana kita me, mengelola bahwa bekerja itu dimulai dari enjoy. Kita yang menciptakan, ya. Selanjutnya terjadi kekerasan, ya jangan sampai adanya pelecehan, ada lagi namanya pembulian, beban kerja yang overload, adanya intimidasi, adanya emosi yang negatif. Setelah kita kenal bahaya nih, maka kita juga harus mengenal juga bahaya dan hierarki dari pengendalian risikonya. Nah, ketika kita bicara pengendalian risiko, kita harus mengenal dulu nih, ada 4 tahapan. Ada namanya rekayasa, ada namanya administrasi, ada namanya praktek kerja, ada namanya APD. Kenapa saya katakan adanya rekayasa? Rekayasa itu artinya kita mengeliminasi, kita mensubstitusi, kita mengisolasi pekerjanya. Kenapa kita bicara administrasi? Itu tadi adanya rambu peringatan, pemilihan pekerjanya, rotasinya, jadwal kerja, pembatasan jam kerja, pemilihan PJP-nya. Dan yang terpenting di administrasi ini adalah apa? SOP-nya juga termasuk di dalamnya. Kamu tidak akan bisa membuat ini dengan baik, maka praktek kerjanya pasti mereka tidak akan menggunakan SOP, nggak paham JSA-nya, tidak paham instruksi kerjanya, dan yang terpenting, praktek kerja itu adalah orang yang bekerja diberikan pendidikan dan pelatihan. Langkah terakhir apa untuk pengendalian risiko daripada bahaya ini? Alat pelindung diri yang sesuai dengan paparan dan risiko dari pekerjaan. Jadi adalah apa coba? APD itu adalah langkah terakhir. Yang pertama itu kita mengeliminasi, mensubstitusi, serta mengisolasi pekerjanya. Selanjutnya kita buatkan administrasi, adanya rambu peringatan, pemilihan pekerjaan. Kita ubah cara bekerjanya mereka. Dengan apa? Dengan adanya SOP, JSA, instruksi kerja, dan yang paling terpenting, owner atau pengusaha memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pekerjanya sesuai dengan bidangnya. Lebih bagus lagi kita memberikan kompetensi kepada mereka. Dan yang terakhir baru APD, yaitu adalah alat pelindung diri yang sesuai dengan paparan bahaya dan risiko pekerjaannya. Kenapa ini dikatakan terakhir? Karena ketika mereka paham cara bekerjanya, praktek kerjanya, bahwa di dalam standar operasional prosedur itu adalah di dalamnya bekerja dengan selamat atau bekerja dengan memprioritaskan daripada keselamatan kesehatan kerja. Oke, selanjutnya ada namanya inspeksi PS audit, bos. Kita kenalan dulu deh definisi daripada inspeksi. Inspeksi itu adalah pemeriksaan yang secara sistematis dan menyeluruh terhadap sebuah kondisi lingkungan kerja untuk menemukan potensi bahaya guna mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau audit adalah upaya untuk menilai daripada efektivitas pada sebuah sistem. Audit akan mengevaluasi keefektifan daripada sistem keselamatan kesehatan kerja di sebuah perusahaan. Jadi ketika inspeksi, itu kita memeriksa yang secara sistematis dan menyeluruh terhadap sebuah kondisi lingkungan kerja untuk kita tahu dan kita menemukan bahwa di sana ada potensi bahaya. Kegunaannya apa? Kita mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau audit, itu upaya kita untuk menilai sudah berjalankah sistem K3-nya ini di perusahaan dan bagaimana tindak lanjutnya.
Jadi kita paham ya, kalau inspeksi itu pemeriksaan yang sistematis dan menyeluruh terhadap sebuah kondisi lingkungan kerja untuk kita menemukan potensi bahayanya guna mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau audit, ini adalah kita menilai efektivitas daripada sebuah sistem audit yang akan mengevaluasi daripada keefektifan sistem K3 di sebuah perusahaan. Mohon maaf, saya rasa mungkin agak jelas ya. Kalau tadi kan masih kita bicara inspeksi PS audit. Kita udah kenalan nih definisinya masing-masing. Apa itu inspeksi, apa itu audit. Sekarang kita melihat nih di dalam apa namanya pelaksanaannya. Inspeksi itu fokusnya ke identifikasi dan pengendalian bahaya. Pada pelaksanaannya, yaitu adalah personil internal perusahaan atau departemen terkait, departemen HSE, SHE, OHS, atau manajemen. Selanjutnya, penilaiannya ketika kita inspeksi itu mendokumentasikan kondisi dan tindakan tidak aman. Selanjutnya, pada saat inspeksi kita bertujuan untuk mengefisiensi daripada produksi, identifikasi kondisi, dan tindakan tidak aman dan menentukan daripada penyebab dasar. Nah, kalau kita bicara audit, kalau audit itu fokusnya evaluasi efektivitas daripada sistem. Nah, pada pelaksanaannya, yaitu personal eksternal perusahaan atau lembaga audit, atau personel internal perusahaan yang sudah mendapatkan legalitas dari kementerian terkait atau lembaga negara terkait yang mengakui bahwa seseorang berkompetensi untuk melakukan audit keselamatan kesehatan kerja di perusahaan itu. Selanjutnya, pada proses audit, penilaiannya seperti apa? Penilaian pada proses audit itu adalah evaluasi daripada efektivitas sistem dengan tujuan menjaga kepatuhan, melakukan perbaikan sistem, dan improvement berkelanjutan atau peningkatan berkelanjutan. Jadi jelas ya, pada 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 perjalanannya, pada pengerjaannya, bahwa inspeksi fokusnya identifikasi dan pengendalian bahaya. Pada audit, fokusnya evaluasi daripada efektivitas sistem. Pelaksanaannya itu bisa yang pertama ya adalah lembaga audit eksternal perusahaan yang tentunya sudah memiliki izin untuk menangani terkait audit keselamatan kesehatan kerja. Selanjutnya, ada juga personel internal perusahaan yang sudah mendapatkan legalitas atau kompeten di bidang itu yang diakui oleh kementerian atau lembaga terkait yang menyatakan bahwa seseorang itu kompeten dengan dibuktikan oleh sertifikat kompetensinya. Nah, penilaiannya juga berbeda. Kalau inspeksi, penilaiannya mendokumentasikan kondisi dan tindakan tidak aman. Nah, jika audit, evaluasi kepada efektivitas sistemnya. Sama. Tujuannya efisiensi produksi, identifikasi kondisi dan tindakan tidak aman dan menentukan penyebab dasarnya. Pada audit, kita itu menjaga kepatuhan, melakukan perbaikan sistem dan peningkatan berkelanjutan. Setelah kita pahami perbedaan itu, maka kita akan belajar tentang tujuan, manfaat, dan jenis daripada inspeksi. Tujuan inspeksi adalah mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan penyakit daripada akibat kerja. Yang ketiga, kita mengidentifikasi dari KTA, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman atau yang kerap kali dengan sebutan TTA. Dan kita lakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang keempat adalah kita menunjukkan komitmen perusahaan terkait keselamatan kesehatan kerja. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya adalah benefitnya atau manfaatnya. Yang pertama adalah koreksi segera dan mendorong kesadaran pekerja dengan tanggap tentang kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Yang kedua yaitu adalah kontak langsung dengan pekerja. Yang ketiga kita meningkatkan kesadaran keselamatan kesehatan kerja kepada pekerjanya. Yang keempat kita realisasi daripada program K3, program kerja K3-nya. Selanjutnya yang kelima kita evaluasi daripada standar K3 yang ada. Setelah kita mengenal tujuan, manfaat, dan sekarang kita mengenal jenis inspeksi.
Ini contohnya pelaksanaan inspeksi terencana. Yang pertama kita observasi inspeksi periodiknya. Waktunya kita isi kedua sarana prasarananya, inspeksi tidak terencananya, rutin, harian, mingguan, bulanan, khusus, misalkan by case, insiden terbakarnya unit, maka dilakukan inspeksi previsionnya, apa, fire suppression system, dan lain-lain. Setelah kita mengenal jenisnya, kita masuk ke sasaran daripada inspeksi. Ada namanya N- APD, reaksi orang posisi kerja, selanjutnya cara kerja atau prosedur kerja, peralatan perkakasnya, unit A2B dan sistem kelistrikan, bahan baku, bahan kerja, potensi daripada pencemaran lingkungan. Nah, tahapannya ke tahapan inspeksinya. Yang pertama kita merencanakan dan kita persiapkan, kita laksanakan, kita tindak lanjut. Dalam 6 tahapan inspeksi tadi, kita pasti akan bertanya, dalam perencanaan dan persiapannya itu apa saja, Bu? Pelaksanaannya itu apa saja? Tindak lanjutnya apa saja dalam inspeksi? Kan kita tadi pertama sudah mengenal terlebih dahulu ketika kita melakukan inspeksi itu, kita harus mengenal objeknya, apa isinya, apa di dalamnya itu ada dasar hukum, bahaya dan hierarki pengendaliannya. Kita kenalan dulu juga inspeksi dengan audit itu apa, tujuan, manfaat dan jenis inspeksinya, sasarannya, dan tahapannya. Nah, baru didiskusikan. Oke, tahapan inspeksi, perencanaan dan persiapan, pelaksanaan. Selanjutnya tindak lanjut. Nah, dalam tahapan perencanaan dan persiapan inspeksi itu, yang pertama pastinya kita mengumpulkan informasi. Kita membuat daftar periksa atau checklist tempat kerja kita. Selanjutnya kita membuat daftar periksa atau checklist peralatan. Selanjutnya kita membentukkan tim inspeksinya. Kita menentukan lokasi atau kegiatan daripada proses. Nah, ketika tahap tindak lanjut inspeksinya, di dalam pelaksanaan. Kita briefing dulu sebelum memulai pelaksanaan. Inspeksi, siklus pengamatan, itu objek, pengamatan total, klasifikasi bahaya. Selanjutnya kita interaksi dan penanganan keadaan darurat, pengisian daftar periksa atau checklistnya, selanjutnya pengambilan dokumentasi atau inspeksinya. Nah, pada tahap tindak lanjut inspeksi, penyusunan inspeksi masalah dan tindakan perbaikan, eviden perbaikan, evaluasi inspeksinya, kita buat laporan dan kita sebarluaskan daripada hasil inspeksi. Itulah tahapan perencanaan dan persiapan inspeksi. Mengumpulkan informasi. Kita membuat daftar periksa atau checklist tempat kerjanya atau formnya sudah kita buat. Kita membuat daftar periksa peralatan, pembentukan tim inspeksinya, penentuan lokasi di mana aktivitinya, dan kita proses. Selanjutnya, kita membriefing sebelum memulai pelaksanaan inspeksi, kita siklus pengamatan, objek pengamatan total, klasifikasi bahayanya, interaksi dan penanganan keadaan darurat, pengisian daftar periksa, dan pengambilan dokumentasi. Selanjutnya, kita tahap tindak lanjut inspeksi, yaitu penyusunan identifikasi, masalah dan tindakan perbaikan, eviden perbaikan, evaluasi inspeksinya, kita laporan dan penyebar luasan hasil daripada inspeksi. Nah, di dalam tahapan inspeksi itu ada namanya sumber informasi daripada inspeksi K3, yaitu apa sumbernya? Kebijakan, standar, peraturan pemerintah atau regulasi, dan sumber lain yang terkait. Dalam melaksanakan inspeksi itu kita gunakan semua indera. Periksa area, kita teliti dan hati-hati, praktis tidak standar, standar sebagai pedoman, kita identifikasi bahayanya, kita yang pasti akan ada bertanya atau kita mewawancara,
kita bahas masalah dengan tim, kita catat temuan, kita catat praktek yang positifnya. Masih dalam tahapan inspeksi, kita memutuskan untuk melakukan inspeksi suatu alat atau tempat lokasi kerja. Kita berhenti di dekat tempat kerja atau alat yang akan diambil. Selanjutnya, kita mengamati kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman. Selanjutnya, kita bertindak menghentikan kegiatan apabila terdapat tindakan tidak aman atau KTA atau kondisi tidak aman dan kita lakukan perbaikan. Didominasi ya, rata-rata kecelakaan itu sebab-sebab lain 4%, tindakan tidak aman itu 96,6%, peralatan 28%, alat pelindung diri itu 12%, prosedur atau peraturan itu 12%, posisi 30%, dan reaksi seseorang itu 14%. Setelah itu semua, maka kita melaporkan ke manajemen atau kita diskusikan dengan tim. Bagaimana caranya? Di dalam tahapan inspeksi, masih dalam tahapan inspeksi itu ada namanya pengamatan total. Kenapa dikatakan pengamatan total? Total. Karena tingkatkan kewaspadaan keselamatan kerja. Asah keterampilan pengamatan total itu, yaitu adalah kita bisa melihat atas, bawah, muka, belakang, dalam mendengar suara asing atau aneh, mencium bau asing atau aneh, meraba dan merasakan suhu dan getaran asing atau aneh. Karena klasifikasi bahaya. Pengawas itu harus dapat mengklasifikasikan temuan berdasarkan daripada tingkat risikonya dan menentukan skala prioritas melakukan perbaikan. Inilah tahapan inspeksi dan inilah formnya. Contoh saja, problem masalah identifikasi dan corrective actionnya. Yang pastinya kita ada hari, tanggal, nama inspektornya atau yang menginspeksi siapa, perusahaannya ini hanya contoh, departemennya. Ada nomornya, area kegiatan, ada foto dan identifikasi masalahnya, tindakan perbaikan, status temuannya apa, dan selanjutnya ada namanya dokumentasi perbaikan atau foto perbaikannya. Jadi, untuk kita memahami kita bagaimana melakukan inspeksi keselamatan kerja di tempat kerja itu, yang paling fundamental itu adalah kita pahami dulu objek dan targetnya dalam melakukan persiapan inspeksi keselamatan, melakukan kegiatannya, membuat laporannya, pemantauan, dan tindak lanjut. Namun, isinya yang saya sampaikan hari ini adalah terkait kita pahami dulu dasar hukumnya. Kita kenalan juga dengan bahaya dan hierarki pengendalian risikonya. Kita pahami juga bahwa inspeksi dan auditnya. Selanjutnya kita pahami tujuan, manfaat, dan dari jenis inspeksi. Selanjutnya kita paham sasaran inspeksinya. Yang keenam, kita tahap inspeksinya. Selanjutnya, kita berdiskusi. Demikian, teman-teman semua yang bisa saya sampaikan terkait mini course kita dengan tema melakukan inspeksi keselamatan kerja di tempat kerja.